Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama mereka, dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Injil yang baru kita dengar tadi, yang ditulis oleh Santo Matius, memberitakan kepada kita tentang sebuah transaksi yang dibuat oleh Allah Bapa dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya transaksi berarti ada bisnisnya di dalam. Kehadiran 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Musa mewakili kitab Taurat, Elia mewakili nabi-nabi perjanjian lama. Kehadiran 2 tokoh ini ingin mengingatkan kita, Santo Matius ingin mengingatkan kita bahwa transaksi yang dibuat oleh Allah dengan putranya itu, transaksi yang sama pernah terjadi
di masa lampau pada perjanjian lama. Dan transaksi itu kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Allah membuat transaksi dengan Abraham. Kehadiran 3 murid Yesus, orang-orang dekat dengan Yesus di dalam lingkaran yang paling kecil. Dan 3 murid ini selalu Yesus bawa pada masa-masa genting dan masa-masa penting dalam hidupnya. 3 murid ini selalu bersama-sama dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kehadiran 3 murid itu ingin mengingatkan kita. Santo Matius ingin mengingatkan kita bahwa transaksi yang dibuat Tuhan dengan putranya hari ini yang kita dengar dalam Injil, transaksi yang sama sudah pernah terjadi pada masa lampau dalam perjanjian lama, dan untuk seterusnya sampai pada masa kini, pada masa gereja, transaksi itu terus berlangsung. Itu maksud. Sekarang kita bertanya, isi transaksi itu apa? Kira-kira bisnis apa yang Tuhan tawarkan kepada putranya? Tawarkan pada masa perjanjian lama dan tawaran yang sama pada kita sekarang ini. Isi dari transaksi itu ialah keselamatan kekal, kebahagiaan kekal, kehidupan kekal manusia dan dunia. Kebahagiaan kita semua. Itulah isi dari transaksi itu. Bagaimana bentuk dari kemuliaan kekal itu? Bagaimana bentuk dari kehidupan kekal itu? Dari kebahagiaan kekal itu dinyatakan oleh Matius dalam Injil hari ini. Matius menyatakan bahwa wajah Yesus bersinar, bercahaya. Pakaiannya mengkilat terang. Itulah isi dari kehidupan kekal itu. Kemuliaan yang istimewa, kemuliaan yang bercahaya, kemuliaan yang diliputi oleh terang. Itulah kehidupan kekal kita. Tetapi isi transaksi tidak sampai di situ. Kehidupan kekal, kemuliaan kekal, kebahagiaan kekal. Tuhan melanjutkan isi transaksi yang berikutnya. Dia katakan kepada putranya, kepada Abraham, dan kepada kita. Untuk sampai kepada kemuliaan kekal itu, kebahagiaan kekal itu, sukacita abadi itu, kamu harus bayar. Bayar kehidupan kekal itu. Bayar kemuliaan kekal itu. Bayar kebahagiaan kekal itu. Dan harganya tidak murah. Harganya mahal. Kenapa? Ya harus bayar dengan nyawa. Itulah isi transaksi hari ini. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam awan. Tuhan bersaksi tentang putranya. Inilah putraku yang kekasih, yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya, Tuhan bersaksi kepada kita semua bahwa putranya itu mendengar transaksi itu, isi transaksi itu, bahwa dia akan mencapai, dia akan membawa manusia, membawa dunia sampai kepada kemuliaan kekal itu, tetapi dia harus membayar mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Tuhan Yesus mendengar itu, dia diam dan dia melaksanakannya. Dia setuju dengan isi transaksi itu.
Oleh karena itu, dia melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk membayar kehidupan kekal itu. Dan menurut kesaksian Santo Petrus, kesaksian Santo Paulus dalam surat-suratnya, Yesus membayar kehidupan kekal itu tuntas, lunas, tidak pakai angsuran, tidak pakai cicil, lunas terbayar. Ketika dia mati di salib, ketika lambungnya dibuka dengan tombak, ketika tangan dan kakinya dipaku, ketika darah dan air mengalir dari lambungnya, itulah pembayaran lunas dan tuntas dari Tuhan Yesus. Dan karena itu, dunia dan manusia kita punya harapan akan masuk kepada kemuliaan kekal itu, sebab Kristus telah membayar lunas. Tidak ada utang. Dalam perjanjian lama yang kita baca pada hari ini, Tuhan membuat transaksi yang sama dengan Abraham. Abraham dipanggil keluar dari negerinya, menuju tanah yang baru. Tanah yang baru ini tidak dikenal oleh Abraham. Sama sekali tidak mengenal tanah yang baru itu. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, kamu harus pindah dari tanahmu. Apa isi transaksi? Di sana keturunanmu akan sama banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai laut. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi keturunan-keturunan lain. Dan bangsamu akan makmur dan sejahtera. Ini isi dari transaksi. Syaratnya Abraham harus tinggalkan ayah dan ibunya. Harus tinggalkan negerinya. Harus tinggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, keluarganya. Dia harus melepas dan pindah ke tempat baru itu. Dan kita semua tahu dari cerita perjanjian lama, Abraham taat kepada transaksi itu. Contoh-contoh transaksi yang lain yang Tuhan buat ternyata gagal. Karena apa? Manusia tidak taat. Transaksi pertama dengan Adam dan Hawa gagal. Adam dan Hawa berbuat dosa. Transaksi kedua bersama Nabi Nuh gagal. Karena Nuh juga setelah lepas dari bahtera, dia melakukan perbuatan yang tidak pantas di hadapan Allah. Transaksi ketiga dengan Abraham berhasil. Transaksi keempat dengan Musa juga gagal. Karena Musa marah kepada Tuhan. Seolah-olah dia tidak tahan dengan bangsa Israel yang kepala batu. Dan dia berontak kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak bakalan sampai ke tanah terjanji. Jadi kalau kita pergi ke Israel dan dituntun oleh guide di sana, dia akan beritahu kalau kita sampai di Gunung Nebo, di Yordania, disitulah Musa mati. Dia tidak boleh masuk ke tanah terjanji karena dia tidak taat kepada transaksi dengan Tuhan. Transaksi berikutnya yang kelima dengan Daud. Daud juga gagal karena dia berselingkuh dengan Batsheba. Transaksi yang keenam yang kita dengar hari ini dengan Yesus. Dan kita sudah dengar tadi, Kristus bayar lunas. Dia diam, dia mendengar, dia diam, dan dia melaksanakannya tuntas terbayar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sebelum Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, pada bab sebelumnya, Yesus meramalkan tentang penderitaan. Dia katakan kepada murid-muridnya, aku akan masuk ke Yerusalem, di sana anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan dibunuh,
Anak manusia akan dibangkitkan. Ini pernyataan Yesus tentang sengsara dan wafatnya di Yerusalem. Itu tadi, pergi bayar lunas itu. Setelah Yesus menyatakan penderitaannya, dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini kata-kata Yesus. Berarti apa? Isi transaksi yang sama saja. Artinya, kalau kita mau mencapai kemuliaan kekal, kita tidak punya jalan lain kecuali menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikuti Yesus. Itulah sebabnya sepanjang setiap tahun selalu ada masa pantang, selalu ada masa puasa dalam gereja. Sebab itulah kesempatan disiapkan oleh Tuhan dan gereja kepada kita untuk berlatih melalui pantang dan puasa untuk mengendalikan semua hal yang dapat menghambat kita masuk kepada kemuliaan yang kekal itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita ketaatan. Karena itu Allah bersaksi, dia berkenan kepada putranya, sebab putranya itu diam dan taat. Dia melaksanakan isi transaksi itu sampai tuntas dengan membayar lunas. Bagaimana dengan kita? Kita berangkat sebaliknya. Jadi kita bukan inilah putra yang terkasih, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia, tetapi kita mulai dari mendengarkan dia. Agar supaya kita sampai kepada kemuliaan kekal, kita disanjung oleh Allah Bapa kita dipuji, kita dimuliakan oleh Allah Bapa kita, maka kita mulai dengan mendengarkan Yesus. Dengan mendengarkan dia, kita akan berkenan kepada Allah Bapanya, dan karena berkenan kepada Allah Bapa, dia pun akan memuji kita seperti dia memuji anaknya. Saya tutup permenungan ini dengan mau mengatakan kepada kita bahwa semua yang terindah dalam kehidupan kita ini, semua yang indah-indah itu, kita tidak bisa bayar dengan harga murah. Tidak. Kalau kita mau beli tas Hermes, ya, harganya bukan 1 juta. Tidak. Berjuta-juta itu harus keluarkan untuk kita. Hidup kekal, kemuliaan kekal, kebahagiaan kekal, itu mahal. Ibu bapak, saudara-saudara. Mahal untuk Anda, mahal juga untuk saya. Dan kita mesti membayar itu lunas juga. Sama seperti Yesus. Dan karena itu kita belajar mendengarkan dia. Belajar untuk mengikuti jalannya. Yaitu belajar untuk taat, diam, dan melaksanakan. Kita punya waktu masih cukup, 40 hari ke depan. Kita belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Belajar untuk melepaskan apa saja yang menjadi kesenangan semu bagi kita. Dan belajar berjalan di jalan yang lurus, di jalan Tuhan. Amin.